Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita sehat sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hikmah-hikmah puasa dari segi ruhiyah maupun medis. Sedikitnya ada 8 hikmah-hikmah puasa yang akan saya jelaskan di sini. Di antaranya adalah 1. Puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan berpuasa manusia lebih memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuk dia. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya, toh tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi menurut sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, yutraku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ujli asyamu li wa ana ujri bihi, yang artinya dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Ia berpuasa untukku dan aku memberikannya pahala. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya terkotori oleh nafsu yang mereka turuti. Hikmah puasa yang kedua adalah puasa menumpuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah yang lainnya yang terlihat oleh sesama manusia. Seperti sholat di masjid terlihat oleh manusia, sedekah kadang diumumkan di masjid, kadang diumumkan, dan zakat juga dicatat. Haji justru diantar berombongan. Tetapi puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada makanan atau mencium bau yang lezat, ia tidak akan memakannya karena ia puasa. Dan ketika melihat makanan yang menggoda dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak akan meminumnya karena ia memiliki kesadaran meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah memperhatikannya. Muraqabatullah adalah merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah suatu hikmah yang jika dibawa ke kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi. Sebab ia yakin bahwa Allah mengawasinya. Hikmah puasa yang ketiga adalah puasa menahan syahwat. Puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat akan diredam. Syahwat merupakan senjata yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan manusia. Karenanya Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda yang belum menikah untuk berpuasa.
Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi, fa innahu lahu wija'un." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, hikmah puasa yang keempat adalah puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal dan minumannya pun juga halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kecuali sudah datang waktu berbuka. Meskipun ia lapar ditahan, meskipun haus pun juga ditahan. Karena itu orang yang berpuasa menjadi orang yang lebih penyabar. Demikian pula saat ada orang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. Seperti hadis berikut, "As-siyamu junnatun fala yarfathu wala yajhalu wa inim ru'un qatalahu aw syatamuhu falyaqul inni shaimun." Yang artinya, puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang berpuasa, maka janganlah berkata-kata keji dan mengumpat. Mengumpat itu seperti mencela seseorang atau berkata kotor. Jika ada seseorang yang mencelanya dan mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Ini salah satu hikmah puasa, yaitu melatih kesabaran. Selanjutnya, hikmah puasa yang kelima adalah puasa membentuk kedisiplinan. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa itu ada waktunya, yakni mulai terbitnya fajar. Kapan berbuka pun juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit untuk bangun malam, tapi ternyata di bulan Ramadan bisa bangun malam, disiplin bangun malam untuk sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa, yakni membentuk kedisiplinan. Hikmah puasa yang keenam adalah puasa secara medis. Puasa memberi kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat. Dan istirahat yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti secara ilmiah bahwa memperbanyak makanan bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, penyakit liver, tekanan darah rendah, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan dapat memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, Said Hawa berkata dalam kitab Al-Islam,
Penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangatlah jarang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mencontohkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah. Meskipun usia beliau sudah sepuh, namun kondisi fisiknya tetap sehat dan terjaga dari penyakit kadar gula. Hikmah puasa yang ketujuh adalah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan kelaparan, dahaga. Orang kaya jadi tahu bagaimana rasanya tidak makan meskipun hanya sekitar 14 jam saja. Dari situ timbul kepekaan. Bagaimana rasanya orang-orang kekurangan makanan, bahkan tidak makan untuk berhari-hari. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia. Hikmah puasa yang ke-8 dan yang terakhir adalah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target puasa bermaksud untuk membentuk pribadi yang lebih bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian 8 hikmah puasa, baik secara ruhiyah, sosial, maupun secara medis. Semoga hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.